Pi Open Network 2025 launch. What's changing? KYC and phone issues? Here's the solution. With Jcoin. Pernahkah Anda membayangkan sebuah jaringan blockchain yang tidak hanya terisolasi, tetapi terhubung dengan dunia luar? Bayangkan sebuah ekosistem yang tidak hanya menyimpan Pi Anda, tetapi memungkinkan Anda untuk menggunakannya di luar jaringan Pi, untuk bertransaksi dengan dunia nyata. Ini bukan lagi sekadar mimpi. Ini adalah kenyataan yang akan segera terwujud dengan peluncuran Open Network Pi. Peluncuran ini akan menghadirkan berbagai perubahan penting yang akan mengubah cara kita berinteraksi dengan blockchain Pi dan ekosistem Web3 secara keseluruhan. Dalam video kali ini, kita akan membahas apa yang perlu Anda ketahui tentang peluncuran jaringan terbuka Pi, bagaimana hal ini akan mempengaruhi Pionir, serta solusi bagi beberapa masalah yang mungkin terjadi, seperti kesalahan nama dalam proses KYC. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you. Peluncuran jaringan terbuka Pi. Apa yang harus diketahui? Peluncuran Open Network Pi adalah momen besar dalam perjalanan Pi Network yang akan membuka potensi baru bagi seluruh ekosistem Pi. Sebelumnya, Pi Network beroperasi dalam lingkungan yang tertutup. Namun dengan diluncurkannya Open Network, Pi akan mendapatkan kemampuan untuk terhubung dengan dunia luar, memungkinkan interaksi dengan jaringan dan sistem lainnya. Hal ini membawa perubahan yang signifikan, karena memungkinkan Pi untuk beroperasi tidak hanya di dalam ekosistemnya sendiri, tetapi juga berinteraksi dengan berbagai platform eksternal yang relevan. Salah satu dampak besar dari peluncuran ini adalah konektivitas eksternal, yang memungkinkan Pi untuk berinteraksi dengan sistem lain yang telah terhubung dengan blockchain mainnet. Dengan adanya konektivitas ini, Pi tidak lagi terbatas pada transaksi di dalam komunitas Pi saja, tetapi bisa digunakan dalam transaksi yang lebih luas di luar jaringan Pi, memperluas potensi penggunaannya, baik untuk individu maupun bisnis. Pionir Pi dapat memanfaatkan Pi mereka untuk bertransaksi dengan lebih banyak aplikasi dan platform, yang tentunya memperluas utilitas dan jangkauan dari Pi secara keseluruhan. Selain itu, transisi dari testnet ke mainnet menjadi salah satu aspek penting dalam peluncuran Open Network. Dalam fase ini, para pionir yang sebelumnya beroperasi di testnet akan beralih ke mainnet, dan ini akan melibatkan penambahan node baru ke jaringan utama. Tim inti Pi Network akan secara bertahap mengundang pionir untuk melakukan transisi node mereka, dengan prioritas pada mereka yang memiliki kontribusi historis dan skor keandalan yang kuat. Proses transisi ini penting untuk memastikan bahwa jaringan Pi dapat beroperasi dengan lebih stabil dan aman setelah peluncuran Open Network. Jadi, peluncuran Open Network ini adalah langkah besar yang memungkinkan Pi untuk menghubungkan dirinya dengan ekosistem global, membuka berbagai peluang baru baik bagi pionir, pengembang, maupun bisnis yang terlibat. Dan tentunya, proses transisi ke mainnet ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa jaringan Pi berjalan dengan baik dan dapat diandalkan untuk masa depan. Apa yang diharapkan dari Open Network saat peluncuran? Peluncuran Open Network Pi tidak hanya membawa perubahan teknis, tetapi juga membuka banyak kemungkinan baru yang akan mempengaruhi pionir, pengembang, dan bisnis yang terlibat. Salah satu harapan terbesar dari peluncuran ini adalah koneksi eksternal dan interoperabilitas Pi dengan sistem lain. Sebelumnya, Pi beroperasi dalam ekosistem tertutup, namun sekarang, dengan jaringan terbuka, Pi akan dapat berinteraksi dengan berbagai platform dan blockchain lain. Ini berarti bahwa pionir bisa menggunakannya di luar komunitas Pi sendiri, bertransaksi dan mengakses aplikasi yang lebih luas. Semakin banyak aplikasi dan platform yang terintegrasi, semakin besar pula potensi Pi untuk berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi penggunanya. Namun, untuk memastikan bahwa transisi ini berjalan lancar dan aman, verifikasi KYC untuk pionir dan KYB untuk bisnis menjadi hal yang sangat penting. Verifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai lapisan keamanan untuk menjaga integritas jaringan, tetapi juga memastikan bahwa semua pengguna dan bisnis yang terlibat sudah teridentifikasi dengan benar. Dengan verifikasi ini, Pi dapat menjaga ekosistem tetap aman dan mematuhi peraturan yang ada, memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang mencurigakan atau ilegal. Dengan kata lain, melalui verifikasi KYC dan KYB, Pi membangun fondasi yang kuat untuk berinteraksi dengan dunia luar secara aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai bagian dari persiapan peluncuran, Pi Network telah berhasil memenuhi beberapa persyaratan penting yang memastikan jaringan siap beroperasi. Di antaranya adalah lebih dari 19 juta pionir yang telah menyelesaikan verifikasi KYC mereka, melampaui target awal yang ditetapkan. Selain itu, lebih dari 10 juta pionir telah berhasil bermigrasi ke mainnet,
melebihi ekspektasi awal. Tak hanya itu, lebih dari 100 aplikasi mainnet yang siap digunakan sudah ada, menjamin bahwa jaringan akan segera menawarkan utilitas yang dinamis dan menarik begitu Open Network diluncurkan. Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa P-Network telah mempersiapkan dirinya dengan matang untuk peluncuran Open Network, yang tentu saja akan memberikan manfaat langsung bagi pionir dan pengembang yang berkontribusi dalam ekosistem ini. Dengan pencapaian-pencapaian ini, pionir dan pengembang diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mengembangkan dan memperluas jaringan Pi. Pionir akan melanjutkan proses KYC dan bermigrasi ke mainnet jika belum melakukannya, sementara pengembang akan terus menyempurnakan aplikasi mainnet yang ada serta menciptakan solusi baru untuk mendukung ekosistem Pi yang lebih besar. Semua langkah ini akan berkontribusi pada kemajuan P-Network dalam membuka potensi masa depannya di dunia blockchain. Kesalahan nama KYC dan solusinya. Apa yang perlu diketahui oleh pionir? Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi oleh pionir dalam proses KYC adalah ketidakcocokan nama yang terdaftar. Jika nama akun Pi dan nama KYC tidak cocok, biasanya pengajuan KYC akan ditolak karena gagal membuktikan kepemilikan akun melalui verifikasi. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, termasuk kesalahan pengisian nama atau ketidaksesuaian dengan nama asli yang seharusnya terdaftar, meskipun ada pemberitahuan yang jelas di antarmuka aplikasi tentang pentingnya menggunakan nama asli. Jika ini terjadi, pionir yang terkena dampak bisa menghadapi keterlambatan dalam proses verifikasi dan akses ke fitur-fitur baru di Open Network. Namun, P-Network telah memperkenalkan solusi untuk masalah ini, memungkinkan pionir yang memenuhi syarat untuk memperbaiki ketidakcocokan nama mereka. Ada dua opsi yang disediakan. Yang pertama, mengajukan banding untuk mendapatkan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan dengan perbaikan nama yang sesuai. Dan yang kedua, memperbarui nama akun Pi mereka agar cocok dengan nama KYC, meskipun dengan konsekuensi kehilangan sebagian saldo seluler mereka sebagai penalti. Opsi ini hanya tersedia bagi pionir yang telah mengalami penolakan aplikasi KYC karena ketidakcocokan nama, dan setelah mereka mengajukan banding satu kali yang kemudian ditolak. Pionir yang memenuhi syarat akan melihat teks terkait di aplikasi Pi KYC dengan pilihan sesuai keadaan mereka. Dengan adanya solusi ini, pionir yang mengalami ketidakcocokan nama tidak perlu khawatir, selama mereka memenuhi persyaratan untuk pembaruan atau banding. Selain masalah nama, kesalahan ketik pada nomor telepon yang terdaftar juga merupakan masalah umum dalam proses KYC. Hal ini bisa terjadi jika pionir tidak sengaja mengetikkan angka yang salah atau memasukkan kode negara yang tidak tepat. Karena nomor telepon ini terhubung langsung dengan saldo seluler Pi dan dompet Pi milik pionir, kesalahan pada nomor telepon dapat menghalangi proses verifikasi lebih lanjut. Namun, P-Network kini memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan ketik kecil pada nomor telepon. Pionir yang menyadari adanya kesalahan pada nomor telepon mereka kini bisa mengedit hingga 2 digit nomor telepon yang terdaftar, yang mempermudah mereka dalam memperbaiki kesalahan kecil tanpa mengorbankan keamanan. Untuk memperbarui nomor telepon, pionir yang memenuhi syarat dapat melakukannya melalui pengaturan profil mereka di aplikasi P-Network. Opsi pembaruan hanya akan tersedia bagi pionir yang memenuhi syarat berdasarkan status mereka. Proses ini sangat penting bagi pionir dengan status KYC tentatif yang perlu memperbarui nomor telepon untuk memverifikasi akun mereka atau mengatur ulang kata sandi. Penting untuk dicatat bahwa fitur pembaruan nomor telepon ini hanya memungkinkan perubahan hingga 2 digit untuk mencegah penyalahgunaan, seperti transfer akun atau peretasan. Jika pembaruan nomor telepon lebih besar diperlukan, P-Network kemungkinan akan merilis pembaruan tambahan dengan prosedur verifikasi yang lebih ketat. Conclusion and discussion. Peluncuran Open Network menandai sebuah tahap penting dalam perjalanan P-Network yang telah lama dinantikan. Dalam video ini, kita telah membahas berbagai aspek kunci, mulai dari pengenalan jaringan terbuka itu sendiri, konektivitas eksternal, hingga interoperabilitas yang memungkinkan Pi untuk terhubung dengan sistem lain di luar ekosistemnya. Kita juga mengulas proses transisi yang sangat krusial dari testnet ke mainnet yang akan membuka banyak potensi baru, baik bagi pionir maupun pengembang. Tentunya, peluncuran ini membawa tantangan bagi pionir yang harus memastikan verifikasi KYC mereka tidak ada kesalahan, serta mengatasi beberapa masalah umum, seperti kesalahan dalam nama atau nomor telepon, yang sudah dijelaskan bersama solusi yang diberikan oleh P-Network. Bagi pionir dan pengembang, fase Open Network ini adalah kesempatan besar untuk mengakses lebih banyak fitur, berpartisipasi dalam ekosistem yang berkembang, dan bahkan menciptakan peluang baru bagi bisnis dan individu. Keamanan dan kepatuhan tetap menjadi prioritas utama dalam proses ini, sehingga penting untuk memastikan data yang terdaftar sudah sesuai dan valid.
Tentu saja, peluncuran ini bukan hanya tentang perubahan teknis, tetapi juga tentang komunitas yang lebih besar yang mulai terbangun dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan digital yang lebih terbuka dan desentralisasi. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagaimana pengalaman Anda dengan proses KYC sejauh ini? Apakah ada tantangan atau masalah yang Anda temui selama persiapan peluncuran Open Network? Atau mungkin ada hal menarik yang ingin Anda bagi mengenai apa yang Anda harapkan dari Pi Network ke depan? Silakan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman atau pendapat Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan saya sangat menantikan diskusi lebih lanjut dengan kalian semua.